Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah Anda membayangkan seluruh bandara di sebuah negara modern lumpuh total hanya dalam hitungan menit? Bagaimana jika itu terjadi di Israel? Dan pelakunya adalah serangan balasan dari Iran? Apa yang sebenarnya terjadi di balik langit yang membara ini? Mari kita simak cerita utuhnya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar tidak tertinggal kabar terbaru seputar dunia dan konflik global. Hari itu dimulai seperti biasa di Tel Aviv, Yerusalem, hingga Eilat. Warga menjalani aktivitas rutin, lalu lintas udara di Bandara Ben Gurion terlihat normal, dan dunia tampak berjalan seperti biasa. Tapi semua berubah dalam satu malam. Tepat pukul 2.17 dini hari waktu setempat, sistem radar pertahanan udara Israel menangkap puluhan titik merah bergerak cepat dari arah timur. Awalnya disangka latihan militer biasa. Namun hanya dalam hitungan menit, kenyataan mengejutkan terungkap. Iran melancarkan serangan besar-besaran ke seluruh bandara utama Israel. Sumber militer menyebutkan bahwa lebih dari 60 rudal jarak menengah dan drone kamikaze dilepaskan secara simultan dari berbagai titik peluncuran. Tidak hanya satu kota, tapi hampir seluruh jaringan penerbangan strategis Israel menjadi target dalam satu operasi yang terkoordinasi dengan sangat rapi. Langit yang tadinya gelap tiba-tiba berubah menjadi oranye menyala. Serangan datang bertubi-tubi. Ledakan pertama menghantam bagian timur Bandara Ramon, menyusul beberapa detik kemudian ledakan mengguncang area logistik Ben Gurion International Airport. Sistem Iron Dome berusaha keras menahan serangan. Percikan cahaya dari rudal pencegat terlihat seperti kembang api di langit. Namun, jumlah rudal yang datang terlalu besar untuk dicegah semuanya. Beberapa berhasil ditembak jatuh di udara, namun puluhan lainnya lolos dan mengenai target. Dalam waktu 35 menit, lebih dari 5 bandara utama dan beberapa landasan udara militer di seluruh Israel mengalami kerusakan signifikan. Kamera pengawas memperlihatkan pesawat-pesawat komersial terbakar di apron, bangunan terminal runtuh, dan sebagian fasilitas radar mati total. Serangan ini bukan hanya pukulan militer, tapi juga psikologis dan simbolik. Iran mengirimkan pesan keras, kekuatan udara dan mobilitas Israel kini tidak lagi kebal. Sumber dari Kementerian Pertahanan Israel menyebutkan bahwa ini adalah salah satu serangan paling canggih dan terkoordinasi yang pernah mereka alami. Serangan ini memperlihatkan kemampuan Iran yang selama ini disangka hanya gertakan belaka. Namun, yang membuat dunia benar-benar tercengang adalah fakta bahwa serangan tersebut tidak mengincar area sipil secara langsung. Target utama adalah infrastruktur strategis milik negara, terutama bandara, titik krusial bagi pertahanan dan logistik nasional. Kondisi darurat nasional langsung diberlakukan. Semua penerbangan komersial dibatalkan. Sistem komunikasi udara dialihkan ke stasiun cadangan. Bandara-bandara di wilayah utara, tengah, dan selatan ditutup total. Dan dalam keheningan setelah ledakan, satu pertanyaan mulai menggelayut di benak semua pihak. Jika langit Israel kini tak lagi aman, bagaimana dengan hari-hari yang akan datang? Dalam dunia militer modern, satu keputusan yang terlambat 1 menit saja bisa berarti kehancuran. Tapi dalam kasus ini, bukan 1 menit. Hanya hitungan detik, yang pada akhirnya mengubah arah sejarah sebuah bangsa. Setelah gelombang pertama rudal Iran menghantam Bandara Ramon dan sebagian fasilitas Ben Gurion, sistem pertahanan Israel bekerja maksimal. Tapi yang datang bukan serangan tunggal. Iran menggunakan strategi bertingkat, rudal jarak menengah, drone bunuh diri, serta peluru kendali hipersonik. Semuanya meluncur dengan selisih waktu presisi. Tujuannya jelas, membuat Iron Dome kewalahan. Komando Pusat Israel, yang dikenal sangat responsif, terkejut oleh kecepatan dan volume serangan. Dalam ruang kontrol bawah tanah yang berada tak jauh dari Yerusalem, puluhan operator sibuk melacak arah datangnya ancaman. Suara peringatan berbunyi terus-menerus, peta digital dipenuhi garis merah menyala. Semuanya menuju titik-titik penting di peta Israel. Di layar utama, tampak bagaimana jalur rudal menghantam Bandara Haifa. Dalam waktu singkat, landasan pacu utama hangus. Sebuah pesawat kargo yang baru tiba dari Eropa terkena serpihan dan tergelincir. Tak ada korban jiwa, tapi kerusakan total. Sementara itu, Bandara Militer Nevatim, salah satu markas penting Angkatan Udara Israel, ikut diserang. Sebagian hanggar amunisi meledak, menyebabkan getaran terasa hingga radius 15 km.
Data satelit menunjukkan lebih dari 30 ledakan terjadi dalam waktu 45 menit. Dan di atas langit Tel Aviv, kejutan terbesar datang. Rudal Iran berhasil menembus sistem pertahanan dan menghantam menara pengatur lalu lintas udara di Bandara Ben Gurion. Ini bukan hanya merusak sistem kendali, tapi juga melumpuhkan jalur komunikasi pesawat sipil. Seluruh penerbangan di wilayah udara Israel dinyatakan dibatalkan dan dialihkan. Ribuan warga asing tertahan di dalam negeri, tidak bisa keluar. Maskapai-maskapai besar dunia mengubah rute udara, menghindari kawasan Timur Tengah. Lalu lintas udara global berubah hanya dalam satu malam. Yang lebih mengejutkan lagi, sistem pengawasan militer Israel sempat lumpuh selama 9 menit. Dalam dunia intelijen, 9 menit adalah waktu yang sangat panjang. Dalam 9 menit itu, seluruh jalur penerbangan komersial dan militer Israel buta radar. Tak lama kemudian, pemerintah Israel mengumumkan status darurat nasional. Rumah sakit, stasiun kereta, dan stasiun siaran diminta siaga. Menteri Pertahanan menyebut serangan ini sebagai ujian paling serius sejak Perang Yom Kippur. Sementara itu, media internasional mulai membanjiri layar televisi dengan cuplikan-cuplikan api, ledakan, dan asap hitam yang mengepul dari landasan udara. Tagar Israel Airspace Blackout menjadi trending dunia. Analis militer menyebut ini sebagai serangan balistik terkoordinasi terbesar terhadap infrastruktur penerbangan dalam sejarah modern. Namun, yang lebih menegangkan bukan apa yang sudah terjadi, tapi apa yang belum terjadi. Israel dikenal memiliki kekuatan balasan yang sangat cepat dan presisi. Tapi malam itu, tak ada balasan langsung. Hanya keheningan, yang justru membuat dunia makin cemas. Apa yang sedang direncanakan Israel? Apakah ini awal dari perang besar yang lebih luas? Atau justru langkah baru menuju negosiasi dengan tekanan maksimum? Suasana global berubah drastis hanya dalam beberapa jam setelah serangan kilat Iran menggempur seluruh bandara utama di Israel. Saat api masih berkobar di landasan pacu Tel Aviv dan radar militer belum sepenuhnya pulih, dunia mulai merespons. Tapi kali ini, bukan dengan senjata melainkan dengan diam. Diam yang penuh ketegangan. Diam yang membuat dunia menahan napas. Pagi harinya, suasana di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York terasa lebih sibuk dari biasanya. Para diplomat berlarian, membawa laporan dan analisa kilat. Dewan Keamanan segera menjadwalkan sidang darurat, sementara perwakilan negara-negara besar mulai memberi pernyataan publik dengan kata-kata hati-hati dan penuh perhitungan. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, menyatakan keprihatinan mendalam, tapi belum mengambil langkah militer. Mereka menyebut serangan ini sebagai eskalasi serius yang mengancam stabilitas regional. Rusia menyerukan gencatan senjata, sementara Cina meminta semua pihak menahan diri demi keselamatan global. Namun di belakang layar, intelijen negara-negara besar bekerja tanpa henti. Data satelit, jalur komunikasi militer, dan sinyal elektronik dari Timur Tengah dianalisa detik demi detik. Satu pertanyaan utama muncul di setiap meja rapat darurat. Apa balasan Israel? Dan kapan akan terjadi? Sementara itu, masyarakat sipil di berbagai belahan dunia juga terpaku pada berita. Di London, Paris, Tokyo, hingga Jakarta, televisi menayangkan tayangan langsung dari wilayah Israel yang terbakar. Komentator dan analis tampil bergantian, mencoba menerka skenario terburuk. Bursa saham di Tel Aviv langsung anjlok. Harga minyak melonjak. Pasar global bereaksi spontan terhadap ketegangan ini. Di Timur Tengah sendiri, negara-negara tetangga langsung meningkatkan kewaspadaan. Yordania menutup sebagian wilayah udaranya. Lebanon dan Suriah menyiagakan pasukan. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi mengeluarkan travel warning ke kawasan konflik. Semua paham, ketika dua kekuatan besar seperti Israel dan Iran bertabrakan, getarannya bisa mengguncang seluruh kawasan. Di dalam negeri Israel, ketegangan tak kalah mencekam. Rakyat yang biasanya percaya pada kekuatan pertahanan negaranya kini mulai bertanya, bagaimana bisa semua bandara diserang sekaligus? Video warga menunjukkan suasana stasiun-stasiun kereta yang dipadati penumpang panik. Rumah sakit menambah staf siaga. Dan pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan darurat kecuali sangat penting. Sementara itu di Teheran, Iran menyampaikan pernyataan resmi. Mereka menyebut aksi ini sebagai
Respon terbatas terhadap tindakan pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh pihak musuh sebelumnya. Mereka menegaskan, tidak menginginkan perang besar, tetapi akan membalas setiap bentuk agresi. Meski kata-kata terdengar diplomatis, dunia tahu bahwa setiap pihak kini sedang menyiapkan kekuatan masing-masing. Armada laut bergerak di Laut Tengah. Jet tempur dipanaskan. Dan rudal pertahanan dikerahkan mengelilingi pusat-pusat vital. Tapi sampai malam hari, tak ada ledakan lanjutan. Tak ada rudal yang dibalas. Tak ada jet tempur yang terbang keluar dari markas. Hanya suara siaran darurat, dan langit yang terus dijaga radar. Seolah seluruh dunia menunggu apa yang akan terjadi dalam beberapa jam ke depan. Dan dalam kondisi ini, dalam jeda hening antara ledakan dan balasan, seluruh dunia menahan napas. Langit yang luas tak pernah berbohong. Ia merekam semuanya. Dari cahaya yang datang tiba-tiba, hingga asap yang naik perlahan ke udara. Dan malam itu, langit timur tengah menjadi saksi dari babak paling menegangkan dalam sejarah konflik modern. Di atas cakrawala Israel yang biasanya dipenuhi cahaya lampu kota dan lalu lintas pesawat, kini hanya ada kegelapan, sesekali diterangi semburat oranye dari sisa ledakan. Semua bandara telah lumpuh. Lalu lintas udara berhenti total. Dan langit menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Tapi di balik sunyi itu, ada ribuan mata yang mengawasi, dari bawah tanah, dari markas militer, dari kapal induk di laut lepas, hingga dari ruang-ruang komando rahasia di Teheran, Yerusalem, dan Washington. Malam itu, langit menjadi layar raksasa tempat semua pihak menunggu. Apakah Israel akan membalas? Apakah Iran akan melanjutkan? Apakah ini jeda sebelum badai yang lebih besar? Di markas militer Israel, perdebatan terjadi sengit. Para jenderal terbagi dalam dua kubu. Sebagian menuntut pembalasan cepat dan masif, menyarankan serangan udara terhadap pangkalan rudal Iran di Khuzestan dan Isfahan. Tapi sebagian lain menahan. Mereka tahu, satu rudal balasan bisa memicu perang regional yang lebih besar, melibatkan Hizbullah di utara, bahkan mungkin Suriah dan kelompok-kelompok bersenjata lain. Perdana Menteri Israel saat itu akhirnya memanggil Dewan Keamanan Nasional untuk rapat darurat. Di balik pintu baja yang tertutup rapat, diskusi berjalan sepanjang malam. Mereka tahu, seluruh dunia sedang menonton. Dan langit menjadi saksi setiap detik yang berlalu. Di sisi lain, Iran tidak menarik mundur kekuatan militernya. Jet tempur masih siaga, rudal masih dalam posisi peluncuran. Tapi mereka pun menahan tembakan berikutnya. Tidak ada serangan susulan. Keduanya berdiri di tepi jurang, saling tatap dalam diam, dengan langit sebagai arena diam yang menegangkan. Sementara itu, dunia tak tidur. Kamera satelit merekam segala gerakan. Laporan intelijen datang bergantian. Bahkan masyarakat sipil pun ikut mengawasi, melalui platform streaming dan media sosial yang dipenuhi tanda tanya dan teori. Dan di sela semua ketegangan ini, langit mencatat peristiwa yang tak banyak disadari. Burung-burung migran yang biasa melewati langit Israel kini mengubah jalur terbang. Satwa pun tahu, udara di atas negeri ini sedang tidak aman. Sebuah foto satelit yang bocor ke media internasional menunjukkan keheningan yang mencekam. Bandara Tel Aviv yang dulu gemerlap kini gelap gulita. Tak ada aktivitas. Tak ada suara. Hanya bangkai pesawat terbakar dan asap tipis yang masih mengepul ke udara. Langit tak berkata apa-apa. Tapi ia merekam semuanya. Ia menjadi saksi betapa dalamnya luka, betapa kuatnya rasa takut, dan betapa rapuhnya perdamaian yang selama ini hanya bertahan di atas benang tipis bernama diplomasi. Dan ketika fajar menyingsing, langit akhirnya berubah warna. Bukan karena rudal, tapi karena matahari yang perlahan naik. Namun semua orang tahu, ini bukan hari yang biasa. Ini adalah hari setelah malam panjang, ketika langit menjadi saksi bisu dari sejarah yang sedang ditulis dengan api dan kehati-hatian. Saat jam digital di markas besar militer Israel menunjukkan pukul 6 pagi, seluruh dunia sedang dalam mode siaga. Puluhan negara telah mengaktifkan pusat krisis masing-masing. Armada kapal induk Amerika Serikat mendekat ke Laut Tengah. Rusia mengirim drone pengintai ke perbatasan Suriah Israel. Dan media global tak berkedip. Seluruh dunia menyaksikan. Dan ini bukan sekadar tontonan perang. Ini adalah ujian bagi keseimbangan kekuatan dunia modern. Puncak ketegangan terjadi ketika pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka siap memberikan respons yang belum pernah terlihat sebelumnya.
Kalimat itu, singkat dan dingin, langsung menjadi headline di seluruh media internasional. Di Washington, Gedung Putih memanggil pertemuan tingkat tinggi. Presiden Amerika menghubungi Perdana Menteri Israel dalam sambungan pribadi yang dijaga ketat. Isinya tidak diumumkan, tapi seorang analis senior menyebut bahwa pembicaraan itu bukan hanya soal Iran, tapi soal menjaga dunia tetap utuh. Di Teheran, pernyataan berbeda muncul. Juru bicara militer Iran mengatakan bahwa pasukan pertahanan masih dalam kondisi siaga penuh, namun mereka tidak berniat memperluas konflik selama tidak ada serangan lanjutan dari Israel. Namun ancaman tetap membayangi. Karena di balik layar, informasi intelijen menyebutkan bahwa Israel telah menggerakkan armada udara cadangan ke arah timur. Jet tempur F-35 disiapkan. Pangkalan udara Negev diaktifkan kembali. Drone intai terbang lebih tinggi dan lebih banyak. Semuanya mengarah ke satu kemungkinan, serangan balasan. Seluruh stasiun berita menyusun ulang siarannya. Tidak ada tayangan hiburan pagi. Hanya laporan langsung dari Tel Aviv, Yerusalem, dan perbatasan Lebanon. Wartawan memakai rompi anti peluru. Warga Israel diminta tinggal di dekat bunker perlindungan. Anak-anak sekolah diliburkan. Negeri itu bersiap. Dan dunia pun ikut menahan napas. Karena banyak yang tahu, jika Israel meluncurkan balasan penuh terhadap Iran, maka ini bukan lagi sekadar konflik regional. Ini bisa memicu keterlibatan kekuatan besar. Aliansi bisa runtuh. Ekonomi global bisa terguncang. Dan korban sipil bisa melonjak tajam. Namun, hingga siang hari, tak ada satupun roket Israel yang ditembakkan. Tidak ada rudal, tidak ada jet tempur yang masuk wilayah Iran. Hanya keheningan. Sebuah keheningan yang lebih mencekam dari dentuman senjata. Analis militer mulai menyadari, ini bukan tentang siapa yang punya senjata paling kuat. Tapi siapa yang bisa menahan pelatuk paling lama? Karena terkadang, kekuatan terbesar bukan berada pada rudal, tetapi pada keputusan untuk tidak menembakkan rudal itu. Dan dalam momen itulah, saat pangkalan udara siaga, saat pasukan darat mengunci posisi, saat kapal induk mengambang tanpa suara di lautan, dunia menyaksikan sejarah ditulis dalam bentuk yang paling rapuh, ketenangan di ambang kehancuran. Langit yang tadi malam membara, kini hanya berisi awan putih tipis. Tapi semua tahu, itu bukan akhir. Ini hanya titik balik. Pertanyaannya sekarang, apakah para pemimpin dunia bisa memanfaatkan momen ini untuk diplomasi, atau justru hanya memperpanjang waktu sebelum ledakan berikutnya? Selama ini, bandara selalu dipandang sebagai simbol keterbukaan, gerbang dunia, tempat orang datang dan pergi dengan aman. Tapi serangan Iran ke seluruh bandara utama Israel telah membalikan persepsi itu secara drastis. Kini dunia sadar bahwa dalam peperangan modern, bandara bukan lagi tempat yang aman. Pasca serangan besar yang melumpuhkan fasilitas udara Israel, dunia penerbangan internasional bergerak cepat. Lebih dari 30 maskapai besar membatalkan rute menuju Israel. IATA, Badan Dunia untuk Transportasi Udara, langsung mengeluarkan peringatan tingkat tertinggi. Wilayah udara Israel, yang selama ini menjadi jalur utama dari Eropa ke Asia, ditutup total. Namun dampaknya bukan hanya lokal. Negara-negara lain mulai meninjau ulang sistem pertahanan bandara mereka. Singapura, Turki, dan Uni Emirat Arab memperkuat perimeter bandara dengan sistem anti-drone. Prancis dan Jerman mulai mengadakan latihan simulasi serangan rudal terhadap infrastruktur sipil. Karena kini semua negara sadar, di zaman teknologi presisi, bandara adalah titik paling rentan. Landasan pacu bisa dihancurkan hanya dengan satu rudal. Menara kontrol bisa dilumpuhkan oleh drone kecil. Lalu lintas global bisa terganggu hanya dalam hitungan jam. Bahkan di luar zona konflik, kekhawatiran mulai menyebar. Warga sipil yang sedang bepergian merasakan ketegangan. Video dari bandara internasional memperlihatkan penumpang yang gugup, antrean panjang pemeriksaan keamanan, dan suara pengumuman yang terdengar lebih tegang dari biasanya. Israel sendiri mengalami kelumpuhan logistik terbesar dalam sejarah modernnya. Dengan seluruh bandara sipil dan sebagian besar landasan militer hancur, logistik vital seperti bantuan medis, pasokan elektronik, hingga bahan pangan terhambat. Pengalihan harus dilakukan lewat pelabuhan laut dan jalur darat, yang tentu tidak seefisien udara. Para ahli strategi kini menyebut serangan ini sebagai contoh sempurna dari perang generasi kelima.
Perang yang tidak lagi bergantung pada pendudukan wilayah, tapi pada melumpuhkan titik-titik krusial negara lawan tanpa harus menguasainya. Bandara, sebagai simpul utama konektivitas dan mobilitas, terbukti menjadi sasaran paling efisien untuk melumpuhkan sebuah negara, tanpa perlu menjatuhkan bom ke kota-kota atau menyerang warga sipil secara langsung. Iran, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa mereka sengaja memilih target infrastruktur militer dan logistik, bukan pemukiman. Ini menjadi catatan penting, bahwa konflik ini meskipun keras, tetap menyimpan unsur kalkulasi strategis. Namun, efek psikologisnya jauh lebih dalam. Bagi rakyat Israel, fakta bahwa bandara mereka bisa diserang dengan akurasi seperti itu meninggalkan trauma kolektif. Sebagian warga menyebut bahwa untuk pertama kalinya, mereka merasa terputus dari dunia. Tidak bisa pergi, tidak bisa pulang, tidak tahu kapan langit kembali aman. Dan di balik semua ini, satu kesimpulan mulai terbentuk di benak para analis militer dunia. Di masa depan, perang tidak lagi terjadi di garis depan perbatasan, melainkan di tempat-tempat yang selama ini kita anggap tak tersentuh. Terminal keberangkatan, ruang tunggu, hingga apron pesawat. Bandara bukan lagi zona netral. Ia telah berubah menjadi garis api. Langit selalu menjadi ruang harapan. Di sanalah burung terbang bebas, pesawat melintasi batas negara, dan langit biru menjadi simbol kedamaian. Tapi pagi itu, di atas langit Israel dan sebagian wilayah Iran, langit tak lagi menjadi harapan, ia berubah menjadi neraka. Setelah lebih dari 36 jam dunia menunggu, menahan napas dalam kecemasan dan ketegangan, titik klimaks akhirnya datang. Tepat pada pukul 4 dini hari, waktu Yerusalem, militer Israel meluncurkan gelombang pertama serangan udara balasan ke beberapa titik strategis Iran. Jet tempur F-35 lepas landas dari pangkalan militer Negev dan Ramon. Mereka menembus ruang udara Yordania secara senyap dan meluncurkan rudal ke fasilitas komunikasi militer Iran di wilayah Khuzestan, serta markas pengendali drone di Provinsi Yazd. Tak ada peringatan. Tak ada siaran langsung. Hanya suara raungan mesin dan api di langit. Langit Iran yang semula gelap, kini dihiasi cahaya tembakan anti-serangan. Sirine berbunyi. Radar Iran menangkap puluhan titik panas. Drone pengintai Amerika yang sebelumnya diam di perbatasan Afghanistan mulai aktif mengirim data langsung ke markas NATO. Dalam waktu kurang dari 45 menit, lebih dari 20 lokasi strategis dihantam. Fasilitas logistik, gudang bahan bakar militer, hingga pusat radar utama Iran menjadi sasaran. Serangan ini bukan untuk membalas secara penuh, tapi untuk mengirim pesan keras, bahwa Israel tetap memiliki kekuatan serangan yang sangat presisi. Namun yang terjadi selanjutnya tak diprediksi siapapun. Iran membalas cepat, bukan dengan rudal besar, tapi dengan drone kecil berjumlah ratusan, dikerahkan dari 3 arah sekaligus, dari wilayah barat, selatan, dan melalui perairan Teluk. Drone-drone ini menargetkan pos militer Israel, sebagian bahkan diarahkan ke kota Haifa dan wilayah Galilea. Langit yang tadi pagi hanya dipenuhi awan, kini menjadi jalur perang elektronik dan dentuman udara. Sistem pertahanan Iron Dome kembali bekerja keras. Warga berlari ke tempat perlindungan. Siaran radio darurat kembali dibuka. Dan saat itulah, dunia menyadari, ini bukan lagi konflik terbatas. Ini adalah perang udara terbuka. Langit berubah menjadi zona merah. Neraka yang mengambang di atas kepala manusia. Kota-kota yang tadinya tenang berubah menjadi tempat evakuasi. Beberapa rumah sakit kelebihan kapasitas. Toko-toko tutup. Sekolah ditiadakan. Perintah perlindungan nasional diumumkan serentak. Ini adalah situasi terburuk sejak konflik tahun 2006, bahkan mungkin lebih. Di tengah serangan dan balasan yang datang silih berganti, satu hal menjadi jelas, tidak ada pihak yang benar-benar menang. Yang terbakar bukan hanya markas militer atau radar pertahanan. Yang paling menderita adalah rakyat sipil, di kedua sisi. Mereka yang tidak tahu kapan suara gemuruh itu akan berhenti, dan kapan langit kembali aman. Akhirnya, setelah 7 jam yang membakar seluruh kawasan udara, kedua belah pihak menghentikan serangan. Bukan karena menyerah, tapi karena tekanan internasional meningkat drastis. Dewan Keamanan PBB, yang semula hanya menyuarakan keprihatinan, kini mengeluarkan ultimatum diplomatik. Beberapa negara besar mulai menawarkan mediasi, dengan iming-iming bantuan rekonstruksi dan tekanan ekonomi. Dan saat malam kembali tiba, langit kembali gelap.
Tapi bukan karena damai, melainkan karena kehabisan cahaya. Perang tak pernah membawa kemenangan sejati. Hanya luka, kehancuran, dan duka yang tersebar di antara reruntuhan. Cerita ini bukan untuk memprovokasi. Bukan pula untuk membela satu pihak. Tapi untuk mengingatkan bahwa dalam dunia modern, satu keputusan bisa mengubah langit menjadi neraka, dan satu percikan bisa menyalakan api yang menghanguskan dunia. Mari kita doakan, semoga dunia ini bisa kembali teduh. Agar langit tak lagi jadi saksi peperangan, tapi kembali jadi tempat bagi harapan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak tertinggal cerita-cerita mendalam dan netral lainnya tentang dunia yang terus berubah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.